Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya ini lanjut membahas bab 12 yaitu map the scope. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mbak Erika minggu kemarin. Sebelumnya jika ada pertanyaan langsung aja open mic atau enggak, atau ada tanggapan juga boleh langsung open mic juga. Oke, bahasan pertama, oh ya bisa sambil dibuka sih bukunya, linknya udah ada di chat. Bagian bab 12. Nah ini jadi membahas tentang scope dalam proyek. Pertama, apa sih scope itu? Nah, scope itu bagian-bagian penting dari suatu masalah yang dapat diselesaikan secara mandiri dalam waktu yang singkat. Maksudnya, jadi scope itu kumpulan dari satu task yang saling terintegrasi. Kemudian scope itu bisa diartikan lebih dari task atau task list gitu. Kemudian scope itu lebih kecil dari project. Jadi project itu satuan besarnya dari scope. Oke, lanjut ke pembahasan pertama. Di buku ada poin organized by structure, not by person. Nah ini biasanya kan di awal project kita itu mengelompokkan task berdasarkan role, terstruktur berdasarkan role atau struktur yang saling berdasarkan role. Jadi misalnya ada front end terus back end. Nah kebanyakan ketika dikelompokkan berdasarkan role, tas-tasnya tersebut gak saling terintegrasi. Ini udah dibahas minggu lalu sih. Jadi misalnya back end ngerjain bagian login, sedangkan front end ngerjain bagian misalnya approval. Nah, dalam waktu yang bersamaan. Nah, jadi di waktu yang ketika waktunya selesai, otomatis gak ada hasil yang ditampilkan, soalnya kan nggak saling terintegrasi gitu. Back end baru login, front end baru approval. Ya jelas hasilnya nggak akan terlihat. Nah, tujuannya mengelompokkan berdasarkan struktur ini biar tas-tas yang dikerjakan nanti di hasil akhir akan terlihat. Kan misalnya role back end terus front end mengerjakan login. Nanti di akhir pasti kelihatan. Itu sih tujuannya. Oke, lanjut. Itu ada the scope map. Nah, the scope map ini yang tadi ada yang mau tanyakan dulu nggak? Mungkin tiap subbab langsung di open dulu deh sebelum terlalu jauh gitu. Oke. Loh, kok malah mut? Kok malah di mut? Sita. Sit, kamu mut, Sit. Kenapa? Oke. Mungkin di bagian organisasi struktur ini mungkin ada yang perlu dibahas, ada yang kurang jelas atau mungkin ada tanggapan dulu. Tadi kenapa nggak by person, kenapa tadi? Kan kalau by person bisa aja ngerjain tasnya itu nggak saling terintegrasi, Pak. Jadi bagian misalkan programmer sama back end sama front end beda. Misalkan front end ngerjain login, terus back end ngerjain approval kan nanti terus di login back end-nya belum. Nah di approval front end-nya yang belum. Jadi nanti kedua fitur itu nggak akan bisa ditunjukin di hasil akhir. Hasil akhirnya nggak akan kelihatan gitu. Karena dari masing-masing fitur tersebut ada yang belum. Gitu sih. Ya. Ini udah, kalau nggak ada dilanjut nggak apa. Nanti tiap subbab itu dipastiin lagi ya, ditanya kalau misalnya ada yang mau nanya biar langsung. Atau kalau nggak ada yang nanya, nanti kalau kelamaan nggak ada yang nanya, kamu yang nanya aja sesekali di random. Oke, Pak. Oke,
Oke, lanjut. Ini ada pembahasan selanjutnya yaitu the scope map. Jadi mapping scope. Yang pertama, ketika kita sudah mengetahui proyek, kita tahu secara garis besar inisiasi gitu apa proyek yang akan kita kerjakan. Kemudian yang kedua itu kita mengetahui bagian-bagian atau tas-tas yang akan kita kerjakan untuk sampai proyek itu selesai. Tapi itu pasti masih kita asumsi ya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita konfirmasi requirement yang jelas ke klien gitu. Ini tuh bagaimana sampai benar-benar emang permintaannya seperti itu, bukan asumsi kita. Nah, jadi itu bisa kita dijadikan scope, bisa mapping scope-nya. Mungkin di bahasan ini ada yang mau menanggapi atau yang kurang jelas. Oke, Sita, punten bisa disebutin contohnya nggak, misalkan proyek apa gitu biar kebayang. Paling ya kalau proyek SPPT sih banyak yang nggak ini ya. Biarin sih SPPT ini misalnya kan garis besarnya mau bikin aplikasi pemberantasan korupsi. Kita kan tahu memberatas korupsi gitu kan. Terus yang keduanya bagian-bagiannya, jadi kita menerima aduan dari masyarakat, kemudian nanti diverifikasi oleh tim KPK, kemudian akhirnya diputuskan korupsi itu benar atau tidak. Ini diasumsi. Terus kita berasumsi di dalamnya berarti kita bakal bikin form untuk menampung laporan-laporan. Terus kita bikin fitur untuk mengklarifikasi aduan tersebut. Ini kita misalnya nih awal-awal ya, kita berasumsi seperti itu. Kemudian kita konfirmasi kepada klien, benar nggak kalau sehabis kita menerima proses bisnisnya, jadi kita bikin form untuk menerima aduan, terus habis diterima nanti diklarifikasi, habis itu diputuskan bagaimana. Ternyata mungkin kata klien, ya ada mode ini, proses bisnisnya seperti itu, sudah jelas, maka kita tahu skop-skopnya bagaimana. Jadi kayak kalau contoh tadi, skopnya itu bisa dicontohkan skopnya pengaduan masyarakat yang pertama, kemudian yang kedua klarifikasi, kemudian yang ketiga penentuan aduan tersebut. Jadikan mungkin kalau contohnya begitu clear nggak ya Kang? Iya, berarti yang kedua ini lebih ke kayak apa? Fitur gitu atau gimana? Iya, jadi kan kita udah tahu garis besarnya aplikasinya tentang apa, terus kita berasumsi fitur-fitur yang akan dikerjakan isinya apa aja. Biasanya juga sambil ketika kick off kan tahu proses bisnisnya. Kalau requirement itu kayak teknologinya kayak gitu, itu juga masuk ke situ atau gimana? Teknologinya iya. Jadi misalnya lebih jelasnya fitur itu nanti pakai apa, kan kalau asumsi bisa aja nanti nggak sesuai terus diulang lagi kerjaannya, bisa dua kali gitu. Oke. Siap, makasih. Di situ dijelaskan juga terkait ini ya, tas ya. Mungkin kita bisa elaborasi ya. Oh, ya. Sambil dibuka aja bukunya nggak apa. Sambil dibuka ini biar bisa ini. Nah, bisa dilihat kan, dari proses pertama kan kita kita tahu secara garis besar, terus kita shaping, terus kita mendapatkan bentuk yang tidak terlalu abstrak tapi tidak terlalu konkret juga. Ini ada di bab pertama sih, kalau yang belum kayak Kang Rizal kan baru bisa dari awal, nanti ada pembahasan tentang shaping ini. Nah, terus tadi yang tahap 2 itu
kita mengetahui apa saja yang kita kerjakan ini merupakan titik-titik di set tersebut. Nah, titik-titik inilah yang bisa kita jadikan sebagai scope. Nah, nge-mapping scope-nya itu, jadi titik-titik yang saling terintegrasi nanti jadikan satu scope. Nah, misalnya ini bikin fitur field di form, terus preset lokasinya, terus ini migrasi, kemudian ini menampilkan datanya di list seperti itu. Nah, bisa dilihat ini kalau di collab sekarang sih nggak tahu di semua project udah kayak gini atau belum. Jadi kan sekarang tuh ada task list di collab tuh. Nah, task list itu sebagai scope. Di dalamnya ada task-task yang sub-task yang perlu dikerjakan. Kayak gitu sih. Ya, mungkin ada tanggapan lagi? Apa di semua project udah diterapin belum ya sistem task list atau masih kayak backlog, to do, in progress, sama done gitu? Aku lihat sih di pen kemarin masih kayak gitu. Belum per scope. Ya, Vira. Iya teh, masih kayak gitu. Padahal kan aku lihat sih bisa dibikinkan scope kayak dashboard. Itu bisa jadi beberapa scope mungkin. Dashboard kan ada dari permintaan, ya, dari proses bisnis yang berbeda, itu bisa dijadikan beberapa scope juga. Mungkin nanti untuk selanjutnya. Iya teh. Oke, mungkin kalau nggak ada yang perlu dibahas lagi, kita lanjut ke bahasan selanjutnya. Ini ada the language of the project. Nah, di sini itu jadi scope itu bisa jadi bahasa dalam project, maksudnya. Jadi ketika kita melaporkan ke klien atau sedang meeting atau apa, ya update progress. Nah, jadi kita bisa dengan mudah membawa bahasa-bahasa scope ini menjadi bahasan. Maksudnya, jadi ketika meeting kita bisa berbicara tentang scope. Misalnya, scope A sudah selesai nih. Selanjutnya kita akan mengerjakan scope B. Dan yang sedang kami kerjakan ini, dan yang belum kami kerjakan, misalnya scope C. Jadi, bisa membantu dalam melaporkan progres. Jadi menjadi bahasa. Mungkin untuk the language of the project ini ada yang mau menanggapi? Contoh realnya mungkin ketika kita bikin aplikasi apa ya? Misalnya ada scope kayak tadi login, terus nyimpan data, terus data itu di approve. Nah, itu kan ada 3 scope. Jadi kita bisa bilang ke klien bahwa login sudah selesai. Kemudian selanjutnya kita akan mengerjakan yang sedang dikerjakan adalah menyimpan data. Kemudian yang nanti akan kita kerjakan adalah setelah menyimpan data approval. Jadi bisa membuat kita mudah untuk berkomunikasi dengan user, dengan klien gitu. Ada tanggapan? Oke, mungkin kalau nggak ada, lanjut ke case study. Nah, case study di buku StepUp ini ada contohnya, yaitu bikin fitur
message draft. Jadi di sini tim mengetahui tas-tas yang belum masuk ke scope apa aja. Kayak tadi bentuknya di dalam titik-titik di dalam shape yang sudah kita buat di awal. Ini tas-tasnya. Kemudian ternyata setelah dikerjakan first week approach, jadi dalam minggu pertama ditemukanlah satu scope dalam tas-tas tersebut dinamakan start new. Nah, jadi start new itu ngedesain siapa aja yang bisa ngelihat pesan draft ini. Ternyata ya di set only you can see this draft. Itu masuk ke scope start new. Kemudian selesai nih finish scope start new. Nah, tas-tas yang lain masih belum unscope, masih belum ditemukan. Terus, nah kan di sini going to be discovered as they start working on each of those. Jadi ditemuinya setelah mereka ngerjain gitu, setelah mereka mulai mengerjakan tas-tas tersebut. Ternyata ditemukanlah task list atau scope, yaitu ada trust, terus locate, save, dan edit. Di sini bisa dilihat save, edit itu kan banyak nih tasnya. Terus ternyata di save dan edit ini bisa di breakdown lagi menjadi scope-scope baru, yaitu ada send, store, terus replay. Dengan berarti ini bisa disebut scope yang sudah benar gitu, karena bisa dikerjakan dalam waktu yang singkat dan saling terintegrasi gitu. Nah, bisa dilihat perlahan tas-tasnya mulai selesai per scope dan akhirnya proyeknya selesai. Seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman? Atau mungkin ada yang... Tadi ada yang merah sama hitam tadi apa itu? Warnanya? Apa ya Pak? Aku belum tahu sih. Erika bisa bantu nggak Erika? Ada masuk tambahan nggak tanggapan? Kan Erika juga harusnya minggu lalu nih present ini nih. Ada yang mau ditambahkan nggak? Apa scope baru gitu yang baru ditemukan? Soalnya ini kan ada send, terus ternyata ada story play. Terus ini selesai. Mau nanya dong. Iya kan? Itu teh maksudnya scope-nya kan dari yang tadinya unscope terus tiba-tiba ada 3 scope, save, edit, trace, locate, terus berubah lagi jadi ada send, ada trace. Itu seiring berjalannya project atau sebelum project berjalan ya maksudnya? Scope-scope-nya bisa berubah gitu. Seiring project berjalan, soalnya kan ketika project berjalan udah tahu gitu. Sebentar. Soalnya kan kalau proyeknya belum berjalan, kita nggak akan tahu itu scope bagian mana aja. Sedangkan kalau udah terjun langsung, kalau dikerjain, otomatis kita bakal bisa mengelompokkannya. Kang. Seperti itu. Mungkin dari Pak Indra ada tambahan? Dari yang lain dulu. Tuh Erika tadi tuh. Ngomong Er. Udah bisa ngomong belum itu Erika tuh? Mic-nya.
Halo, jelas nggak? Ya, Nggak jelas, jelas Mbak. ya. Ya kalau aku ngeliat yang merah itu, kalau yang garis merah itu lagi dikerjain. Terus habis itu kalau yang centang merah, dia itu baru selesai dikerjakan. Nah, terus kalau yang hitam itu udah fix gitu, udah benar. Hmm. Oh iya, benar. Yang tadi yang si Rizal tanyain kamu mau tanggapin juga Pertanyaannya apa? Kamu nggak dengerin ya, Pak? Tadi bentar. Oh iya, bentar. Lah. Pertanyaannya itu tadi kata Kang Rizal itu, jadi scope ini ditemuin ketika sebelum mulai project atau ketika project itu berlangsung. Begitu ya, Kang? Ya, maksudnya kan kalau yang nggak tahu sih kebayangnya kalau misalkan project berjalan gitu, skopnya berubah apa nggak mengganggu si programmer dan lain-lain gitu dalam mengerjain tasnya. Kalau mengganggu kayaknya sih enggak sih, Kang. Soalnya kan scope ini menurut aku sih nyambungnya ke deliver project gitu. Kalau programmer kan mereka fokusnya per task yang mereka kerjain. Jadi misalnya kalau task tersebut pindah ke scope lain atau misalnya ya nggak akan berpengaruh apa-apa sih. Oh, jadi pas berarti dari awal tuh sebenarnya maksudnya tuh udah ada tas-tasnya gitu, cuman belum dikelompokkan gitu mungkin ya? Iya. Oh, iya. Jadi dikelompokkannya ketika langsung mulai dikerjakan. Iya. Paham. Mbak Er mungkin ada tambahan? Nggak ada. Ya, aku mau sedikit ini ya, ngasih penjelasan juga. Jadi coba kembali yang di atas Sid. Naik dikit dulu. Jadi sebenarnya Sita di awal sudah menyampaikan ya, naik lagi terus. Yang masih kosongan. Yang masih itu. Nah, jadi poinnya di sini ya. Ketika kita dapat proyek, itu kan skopnya itu harus didefine dari awal. Dari teorinya kan pasti seperti itu. Scope didefinisikan di awal. Itu dari sisi project management akan seperti itu. Nah, scope yang seperti apa yang dimaksud ya? Ini. Jadi yang dimaksudkan scope di project management yang ditentukan dari awal itu ya boundary-nya ini loh, batasannya ini loh. Ini yang harus ditentukan dari awal, yang nggak boleh kemana-mana gitu. Untungnya yang saat ini memang biasanya itu ketika kita nerima project itu klien atau dari tim bisnis itu sudah nge-breakdown itu ya. Biasanya klien di KAK sudah nge-breakdown. Misalnya kayak tadi Sita ngomong project SPPT, Sistem Penanganan Perkara Terintegrasi. Enak nih, karena dari KPK sudah nge-breakdown, nanti ada modul A, B, C, kan kayak gitu ya, Sit ya. Ada penyidikan, Ya, penuntutan, misalnya, gampangannya lah, seperti itu. Nah, tapi kan nggak semua project seperti itu. Gitu ya. Nah, dalam konteks Basecamp, memang ini tuh produk ya. Jadi ini bukan project yang enak banget kayak gitu. Jadi kita tuh sudah terbantu one step ahead gitu sebenarnya. Di mana klien sudah memetakan itu gitu. Tapi boundary besarnya kan tetap kita sepakati ya. Boundary besarnya, oh ini itu SPPT kalau kasusnya Sita tadi sistem penanganan perkara itu bakal kayak gini nih. Nggak mungkin keluar dari lingkaran ini kan gitu. Itu kan sudah tahu dari awal. Sedangkan pemecahan beberapa modul tadi itu kan baru estimasi user aja di awal, bahwa nanti akan ada gini-gini gitu.
SPPT terbukti beberapa kali ada addendum, oh modul ini ternyata nggak bisa, oh ternyata butuh modul baru, kan kayak gitu sih ya. Asalkan masih di dalam boundary itu ya nggak ada masalah, atau kalau di luar boundary ya kita change request, berarti ada penambahan gitu ya. Tapi kalau masih di dalam boundary, di dalam scope, ya sifatnya mungkin hanya addendum aja, kayak tuker guling modul atau nama scope-nya aja gitu, karena salah mungkin kurang tepat aja mendefinisikan di awal gitu ya. Tapi boundary-nya masih tetap. Tapi ketika boundary-nya ini berubah, dia menjadi makin besar gitu ya, atau mengecil, mengerucut gitu, itu biasanya kontraknya akan berubah. Kayak gitu sih. Jadi jangan bingung bahwa memang kalau kita sudah menerima project itu memang skopnya sudah terdefinisi, sudah dipecah-pecah biasanya kan, kayak misalnya katalog sudah didefinisikan ya di awal ya, oh ada prakatalog, ada pembaruan produk dan seterusnya udah dibagi kayak gitu. Itu kan sudah diestimasi seperti itu. Tapi nggak semua proyek seperti itu. Nah ini menjelaskan kalau misalnya masih kosongan banget, kita cuma tahu bahwa ini loh kamu disuruh ngerjain pokoknya e-katalog. Apa sih katalog ya? Pokoknya kayak e-commerce, orang bisa beli, orang bisa masang produknya kayak gini-gini gitu. Nah kita mengidentifikasi skopnya tadi, caranya kayak yang diterangin Sita. Jadi itu ya poinnya ya yang di paragraf ini ya, yang pas ini halaman ini nih. Ketika when the team members take over the project, they start discovering task itu. Jadi yang pertama di elaborasi itu tasknya duluan gitu biasanya memang. Kalau misalnya masih kosongan, ini konteksnya skopnya masih kosongan nih. Jadi yang diceritain tadi itu emang konteksnya skopnya masih kosongan, gitu kan. Dia kan pasti kan kalau cuma dikasih nih bikinin web e-commerce gitu doang. Kalau misalnya klien kayak gitu kan, masa klien yang disuruh nge-breakdown dia jadi skopnya apa gitu. Modul-modulnya apa ya, kalau itu produk atau itu project yang high level gitu ya, end usernya itu kayak retail seperti itu ya, mereka nggak mau lah masa mereka disuruh nge-breakdown scope-nya gitu. Yang mereka tahu aku pokoknya pengen bikin aplikasi kayak gini gitu. Ada beberapa project yang seperti itu ya, tentu kita harus breakdown sendiri. Nah ini menjelaskan gimana sih ketika kita cuma dikasih boundary-nya batasan kita definisikan di dalamnya bakal aja scope-nya kayak gitu. Makanya dia ngasih tahu caranya. Pertama ya normal sih, ketika pertama kita nggak tahu apa-apa, kita discovering task dulu. Kayaknya user bisa login, oke, tulis saja dulu login. Oh, kayaknya user bisa beli, user bisa register, oh user bisa nawar dan seterusnya. Ini ditulis semua kan, semua task yang kira-kira terkait dengan konteks produk itu ditulis. Ya, setelah ditulis semua baru tadi kan dijelaskan ya pelan-pelan dikelompokkan. Oh, ini kayak dikelompokkan ke sini jadi user management, kelompokkan ke sini jadi shopping chart gitu kan, dikelompokkan ke sini jadi katalognya, list katalognya, nah, kayak gitu-gitu dikelompokkan. Asal masih dalam scope itu kayak gitu. Nah, nanti itu berkembang. Nah, itulah ceritanya tuh kayak gitu kalau di sini. Jadi agak berbeda dengan di project yang saat ini di Java. Tapi bukan berarti nggak bisa kita pakai untuk project yang memang skopnya sudah diberikan oleh klien. Dalam artian ketika skopnya sudah diberikan dari klien, berarti kan kita bergeraknya berbeda ya, bergeraknya dari atas ke bawah kan. Kalau tadi kan dari bottom up tuh, dari tas-tas yang dulu di list, terus dari tas yang sudah di list itu kan tadi masih unscope tadi itu kan ada unscope, terus dikelompok-kelompokkan gitu kan, dikelompokkan ini jadi scope A, scope B, scope C kan kayak gitu. Nah, kalau di kita karena kita sudah punya scope-nya, tetap pendekatannya kita pakai tapi sedikit dibalik gitu. Top down jadinya. Dari scope itu kita definisikan tasnya apa aja. Yang kayak gitu. Bisa jadi apakah scope-nya bisa bertambah? Mungkin istilah yang tepat bukan scope yang bertambah sih, tapi lebih ini ya, pengkategoriannya tadi mungkin bisa bertambah gitu, tapi scope-nya sih sebenarnya kalau dalam konteks project kita sebisa mungkin scope-nya itu nggak gerak gitu. Scope-nya ya seperti itu. Kecuali memang sudah ada perubahan dari sisi legal ya atau kesepakatan dengan user. Tapi kalau nggak ada, maka dia tetap di buletan ini ya boleh aja dia nambah potongan-potongan baru gitu ya. Oh ini misalnya ini yang baru dilihat ini ada preset location gitu ya. Mungkin dipecah lagi karena scope-nya kayak gitu terlalu gede, kita harus split lagi. Nah, itu bisa kayak gitu caranya.
Itu yang kita lakukan. Contoh, misalnya nih di SPPT. SPPT ada berapa modul di SUW di kontraknya? 13. Apa? Satu apa? Coba salah satu aja. Yang sekarang. Pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat itu langsung bisa kamu bikin semua tasnya nggak? Enggak. Nah, oke. Bisa dikategorikan lagi di dalam pengaduan masyarakat? Iya. Bisa dikelompok-kelompokkan lagi kan? Nah, kayak gitu. Ceritanya kayak gitulah gampangannya ya. Jadi, skop yang dikasih dari klien itu memang kadang sudah berupa modul pengaduan masyarakat, modul penyelidikan, penuntutan gitu kan. Nah, tapi satu modul gede yang dikasih klien itu sebenarnya klien ngasih ya masih gede juga. Nah, di dalam modul gedenya klien itulah kita bisa pakai pendekatan yang seperti ini. Misalnya tadi pengaduan masyarakat pasti satu gelondongan ya. Kita aplikasikan satu modul pengaduan masyarakat ke sini. Nah, gitu caranya. Pengaduan masyarakat dianggap sebagai satu bulatan gedenya itu, bulatan gedenya pengaduan masyarakat, terus kita identifikasi tas-tasnya apa aja di dalam pengaduan masyarakat. Oh, ada user submit pengaduannya, oh ada approval oleh Satgas, oh Satgas nanti submit kemana, ini review bla 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 macam banyak tas gitu kan. Nah, nanti di dalamnya kita kelompokkan lagi biar memudahkan. Karena kalau pengaduan masyarakat tok gitu ya, satu bulatan gede itu doang yang mau kita kerjain langsung, ya aku yakin seminggu 2 minggu nggak bakal jadi gitu. Kalau deliver dong modul pengaduan masyarakat butuh berapa minggu, ya nggak bisa seminggu 2 minggu gitu loh. Atau bisa sih? Bisa nggak? Ya ada beberapa mungkin yang bisa, tapi kalau proyeknya gede itu nggak bisa biasanya. Ya tergantung proyeknya ya. Kalau proyeknya 2-3 bulan mungkin bisa lah. Dalam satu scope 1-2 minggu bisa. Tapi kalau satu scope yang dikasih klien itu masih gede banget nih gitu. Nah itulah di sini kita aplikasikan ilmu mecah-mecahnya itu. Pengaduan masyarakat tadi ya yang contohkan ya, pengaduan masyarakat. Cari semua tas yang di pengaduan masyarakat itu. Terus dikelompokkan lagi. Di dalam pengaduan masyarakat, misalnya skop 1 pengaduan masyarakat, nanti bikin 1.1, berarti pengaduan masyarakat terkait apa user management lah katakan gitu. Terus 1.2 pengaduan masyarakat terkait approval kayak gitu. Semodel itu, sehingga ketika tim ngerjain itu dia jelas konteksnya. Karena kalau dia cuma bilang, pokoknya ini semua tas terkait pengaduan masyarakat langsung kerjain, ya itu masih terlalu gede gitu pengaduan masyarakat. Karena konteks KPK ini proyeknya lama banget, dia berapa bulan sih? 9 bulan ya? 10 ya. Nah, itu 10 bulan gitu loh. Satu modul berarti kan hampir 1 bulan ya. Kalau kita nggak pecah-pecah lagi, kita nggak bisa mengkategorikan lagi seperti ini, ya itu programmer akan susah, kehilangan konteks gitu. Dia tiba-tiba kadang tuh setelah ngerjain tas tuh bingung nih, tadi sebenarnya ngerjain ini konteksnya apa ya, dalam rangka apa ya gitu, keterkaitannya kemana ya. Nah, itu menghindari itu juga sebenarnya. Dan tadi language of the project ya, jadi mengkomunikasikan ke user gampang. Sekarang bayangkan aja kalau misalnya cuma ditanya, oke, pengaduan masyarakat sudah jadi belum? Belum. Besok tanya lagi, sudah jadi belum? Belum terus itu. Sampai mungkin hampir 2 bulan baru pengaduan masyarakat jadi gitu. Nggak jelas gitu kan. Beda kalau misalnya pengaduan masyarakat sudah kita bagi lagi, oh pengaduan masyarakat yang bagian user manajemen sudah jadi mas gitu. Yang bagian ini sudah dikerjakan, yang ini memang belum, ini masih analisis dan seterusnya. Tapi kalau kita nggak bagi itu, kita cuma bisa bilang pengaduan masyarakat belum jadi. Ya karena memang belum jadi semua gitu kan. Kapan jadi ya? Oh ya, bentar masih agak lama nih gitu. Banyak banget gitu di dalamnya. Tapi kalau kita bisa bagi-bagi lagi, kita breakdown lagi menjadi beberapa kategori. Dari situ kan nanti tas-tasnya jadi yang paling kecil kan, itu gampang kebikin gitu. Ngomongnya jadi lebih enak, lebih jelas. Oh, pengaduan masyarakat bagian itu sudah jadi, oke, berarti kelihatan nih, enak nih. Gitu. Tapi kalau kita nggak bisa bagi itu kan repot, kan gitu. Atau misalnya kalau kita nggak bisa bagi itu, kita ngomongnya langsung tas. Gimana pengaduan masyarakat progresnya? Misalnya Mas Aidil kayak gitu kan progresnya. Kita bilangnya langsung, oh tas bikin data table sudah selesai, tas bikin searching baru dikerjain. Nah itu, wah itu terlalu abstrak, terlalu detail gitu kan. Itu ini banget gitu, teknis banget. Tapi kita ngomong ke user kan harus satu tadi ya, satu slice gini kan, satu bagian. Misalnya terkait user manajemennya mas sudah selesai, nah itu kan lebih enak dibandingkan kita bilang, oh fitur untuk nambah usernya sudah selesai tapi editnya belum. Nah itu kan agak ya nanti banyak banget yang harus disampaikan kayak gitu. Jadi pembahasan progres proyeknya menjadi lebih susah kalau kita nggak bisa bagi. Gambarnya gitu sih. Kalau jadi lebih kebayang nggak ya?
Ya sih Pak, aku awalnya map the scope itu aku kira jadi lebih paham sih tadi yang dijelasin sama Pak Indra. Jadi map the scope itu masih dalam satu lingkup tapi dibagi-bagi gitu. Jadi kalau tambah itu sebenarnya nge-slice lagi, bukan nambah baru. Jadi lebih. Ya, Rizal atau yang lain juga silakan ya kalau misalnya menanggapi itu ya, sebelum terlalu jauh ditanggapin dulu aja, karena nanti seperti aku bilang sebelumnya, ini kalau enggak kita pastiin paham dari awal, nanti takutnya ke belakang bingung, karena tadi kayaknya kalau aku nggak jelasin segitu, mungkin persepsinya Sita sama Rizal juga mungkin beda nih khawatirnya gitu, karena ini kalau cuman lihat kayak gini doang mungkin bingung nih, khawatirnya salah paham gitu maksudnya. Jadi nggak apa-apa, dikonfirmasi aja kalau mungkin pemahamannya masih nggak yakin gitu. Oke, kalau emang udah yakin semua ya oke lanjut dulu, nanti terakhir nanti kita coba resume lagi, mungkin beberapa orang kita minta untuk ngeresum juga ya. Tadi sampai discovering scope ya, berarti selanjutnya ini gimana sih cara kita tahu scope itu benar atau enggak. Nah, jadi ada 3 indikasi, 3 tanda bahwa scope itu benar. Jadi kita itu tahu secara keseluruhan. Jadi kita bisa ngelihat secara keseluruhan. Ya tadi discovering scope udah gitu? Bukannya tadi masih case study ya? Udah Pak yang ini. Discovering scope. Belum ini. Tadi kan terakhir kan masih centang-centang tadi itu yang di atasnya. Ya. Baru yang case study. Oh ya. Ya kan tadi kan sampai centang-centang gitu. Oke. Pembahasan selanjutnya yaitu discovering scopes. Jadi ini cara menemukan scope. Ini aku baca sih ada, jadi kayak analogi kita mau bikin peta dalam satu lingkungan gitu kan, kita nggak bisa bikin bagian-bagian dari lingkungan itu kalau kita nggak terjun langsung, maksudnya nggak survei, terus nggak jalan-jalan langsung di peta itu gitu. Nah, jadi di project juga sama, buat kita mengetahui scope itu, ya kita tahu dulu projectnya apa, terus mulai kerjain projectnya, terus. Nah, jadi di awal kita nggak langsung tahu sih accurate scope, jadi nggak tahu scope yang benar-benar benar gitu. Jadi scope itu ditemuin pas dari mulai 1 minggu atau 2 minggu lebih gitu. Kayak gitu kalau discovering scope-nya. Kayak tadi. Mungkin ada tanggapan dulu. Ya, mengidentifikasi di dalam scope tersebut tas-tas yang saling berhubungan dan yang tidak terhubung. Terus, ya poin yang mau aku tambahin sih ini ya, discovering scope ini dia proses yang berkelanjutan gitu, continuous. Jadi di awal kita memang diharapkan bisa melakukan estimasi, discovering task tadi kan, discovering task terus membagi-bagi task itu. Tapi seiring berjalannya waktu, ya mungkin kita baru menemukan tas-tas baru atau mungkin pengelompokan yang lebih pas itu. Itu bisa jadi gitu kan. Ya, dan itu tidak terhindarkan sih. Maksudnya kita nggak menutup diri dari hal itu, karena memang intinya sih itu normal sih, itu normal dan memang itu harus dilakukan. Seiring dengan berjalan waktu 1 minggu, 2 minggu sampai berapa waktu project, kita harus lihat lagi ini terkait satu scope ini bisa di breakdown lagi nggak gitu, ada hal yang masih kurang nggak sih gitu kan. Kayak tadi misalnya pengaduan masyarakat tadi yang kita contohkan, ya itu mungkin saat ini sudah dirasa cukup, tapi boleh jadi ketika nanti ngerjain yang lain, mobil yang itu boleh jadi nanti kerasa ada yang kurang kayak gitu. Nah itu tuh sangat dimungkinkan sih, dan itulah harapannya ya itu berkembang terus, tapi yang perlu dijagain tadi, dia nggak boleh keluar dari scope
skop utama proyeknya gitu, skop utama dari produknya itu seperti apa. Dan skop itu ya tadi aku bilang dia bisa di breakdown lagi menjadi skop yang lebih kecil-kecil gitu. Kayak gitu sih. Ya, mungkin itu tambahanku ya. Yang lain mungkin kalau mau nggak harus nanya ya, boleh mengkonfirmasi pendapatnya atau ya bebas lah. Biar diskusinya juga nyambung nih. Ya lanjut kalau nggak ada. Lanjut ke bahasa selanjutnya, yaitu bagaimana cara kita mengetahui skop itu benar atau tidak. Jadi di sini buku ini dijelaskan ada 3 tanda indikasi untuk mengetahui skop itu sudah benar. Nah, jadi yang pertama kita bisa melihat keseluruhan proyek dan kita tidak merasakan sesuatu yang penting itu masih belum ketahuan atau masih tersembunyi gitu di details project. Terus yang kedua itu ini yang tadi ya, yang language of the project. Jadi ketika kita berbicara dengan klien, kita mengalir begitu saja gitu karena scope itu udah benar dan bisa membantu kita untuk menjelaskan ke klien. Kemudian yang ketiga ini, jadi ketika ada task muncul, task baru maupun task yang sebelumnya kita udah ketahui, kita bisa mengelompokkannya ke bagian-bagian scope yang tepat gitu. Jadi misalnya ada task forgot password, kita tahu kan itu masuknya ke scope ke scope login gitu. Kayak gitu. Terus ada juga 3 tanda indikasi kalau scope itu harus di drawn atau digambar ulang gitu. Nah, jadi ini yang pertama itu kita sulit untuk untuk melaporkan bahwa scope itu udah selesai. Jadi ketika kita udah beres, tapi kita merasa scope ini belum beres sih, ada tas-tas yang masih pending atau intinya belum terselesaikan gitu kan. Berarti kita harus identifikasi lagi kalau scope itu mungkin perlu di breakdown atau ada yang perlu di breakdown atau mungkin ada yang pokoknya disesuaikan lagi tas-tasnya. Jadi sampai kita bisa mendelivery scope itu selesai. Terus nomor 2 namanya nggak unik, kayak ini front end tuh atau bugs. Jadi kan ada scope front end, terus banyak gitu kan di task front end itu bagiannya nggak cuman ya di front itu ada bagian-bagian juga, jadi terlalu general mungkin ini dimaksud di sini. Jadi kan di front end mungkin bisa ada bagian login, terus dan lain-lain. Bisa dijadikan scope bagian-bagian dalam scope. Terus ini is too big to finish soon. Ini tuh jadi di dalam scope terlalu besar kayak tadi kasus di proyek SPPT sih, pengaduan masyarakat sebenarnya modulnya banyak, tasnya juga banyak, jadi udah kayak long master to do listnya terlalu banyak, jadi tuh mungkin perlu di mapping lagi scope-nya, dibagi-bagi tas-tasnya yang saling terintegrasi dan sesuai. Oke, itu ada tanggapan untuk gimana cara mengetahui scope itu udah benar atau enggak? Ini bagian penting ya, kalau nggak ada yang nanya, coba Sita yang nanya ambil 2-3 orang untuk mastiin teman-teman ngerti sih.
terkait 3 hal itu. Aku mulai dari Mbak Lulu. Iya, loh. Ya, gimana Mbak Lulu untuk bagian? Iya, sebenarnya aku masih bingung ini yang poin nomor 2. Coba Mbak, nomor 2. Yang ini, conversation. Bukan yang bawah. Oh, ini. Yang buat memastikan itu perlu. Jadi kayak Tanya yang lain dulu sih. Tadi kan nggak ada yang nanya sih. Oke. Karena nggak ada yang nanya, berarti yang lain udah ngerti itu. Oke. Mbak Anita tahu nggak gimana tanggapannya untuk yang poin nomor 2 ini? Jadi scope ini belum sesuai gitu, perlu di drown karena namanya terlalu unik untuk di project. Halo Mbak. AFK mungkin. Ya, next yang lain. Dewi. Banyak tuh tembakan tuh. Wah. Iya, Mbak Sita. Oke. Kalau di pemahaman aku, yang poin 2 itu, ini kan dia menjelaskan bahwa si cakupan skopnya itu nggak benar gitu, yang dalam artian harus digambarkan ulang. Nah, yang poin 2 ini namanya terlalu general, atau misalnya atasnya itu terlalu general. Contohnya, buat fitur promotion plan, itu terlalu general gitu. Bisa di breakdown misalnya promotion plan step 1, promotion plan step 2, atau misalnya promotion plan detail, promotion plan approval gitu. Bisa di breakdown lebih kecil lagi gitu. Soalnya kalau misalnya cuman buat fitur promotion plan itu kan pekerjaannya banyak gitu kayak tadi disebutkan. Nah, karena terlalu gede, itu perlu di mapping ulang dan bukan di mapping ulang sih, perlu didetailkan ulang sehingga menjadi skop-skop yang lebih kecil, cakupan-cakupan yang lebih kecil, gitu. Kalau pemahaman aku. Gimana Mbak Sita? Ya sih, sama aku juga nggak jauh. Cuman aku tuh ada pemahaman kayak not unique tuh kayak ini Pak, kan dulu ada task list to do in progress dan kayak gitu kan, itu masuknya ke yang scope gak unik apa bukan ya Pak? Ya, gimana Pak Indra? Kita punya beda pendapat. Nggak sih, aku sama sih kayak Dewi, cuman ada lagi gitu. Sebenarnya yang disampaikan Dewi bukan yang itu ya. Coba dibaca lagi, diartikan deh. Kembali lagi nih, jangan artinya salah. Nomor 2. Tadi coba, yang Dewi jelasin apa coba tadi? Scope. Ya, kenapa skopnya? Mbak, diulangi lagi. Skopnya terlalu besar. Terlalu besar, oke. Itu benar nggak sih bagian itu? Nomor 2 itu ngomongin apa sih? Coba diartiin. The name isn't unique to the project. Namanya nggak unik, tidak aneh, tidak ini untuk suatu project. Like front end or bugs, we call this grab bugs or junk. Ya itu dulu lihatin deh, nggak usah panjang. Jadi apa? Nomor 2 ini apa sih? Ngomongin apa sih? Penamaan nggak ini? Ya. Jadi mungkin apa sih? Kan kalau bugs itu ada di beberapa scope, di banyak. Jadi kalau udah selesai, kan bugs ini di scope lain juga ada gitu. Mas, ya ini kan scope-nya bugs misalnya. Padahal bugs di scope A juga ada gitu. Di B juga ada. Jadi kalau ini dinyatakan selesai, di tas-tas lain juga masih ada. Gitu bukan sih, Pak? Ya, seperti itu. Ya, lagi ya, tadi pas awal kan sempat aku sampaikan, tapi aku nggak tahu, mungkin Dewi baru nggak fokus atau gimana. Nggak salah, tapi itu bukan nomor 2 gitu. Itu ada poin lain sih menjelaskan itu gitu kan.
Gitu aja sih sebenarnya sih. Jadi yang nomor 2 itu bukan itu. Khawatirnya ya Dewi salah memahami nomor 2. Semoga sih enggak, tapi mungkin karena salah melihat aja gitu. Kayak gitu sih. Tapi ya benar nomor 2 itu ya masalah nama lah. Jadi penamaan itu penting gitu kan. Kalau dia nggak unik, apalagi dia banyak dipakai gitu ya. Nggak unik dan setelahnya ya tadi ya common sih ya, front end, back end, terus apa sih? Kalau kita dulu kan pakai ya itu tadi. Kalau kita bilang ya task list progress apa gitu, itu kan nggak unik kayak gitu ya. Nggak unik itu ya beresiko gitu sih. Karena dia nggak bakal beres-beres, nanti akan ada lagi yang kayak gitu kan. Karena jadi banyak gitu. Kalau kita cuma bilang front end ya semuanya akan ada front end-nya gitu. Kapan selesai nih front end nih kan kayak gitu juga tuh istilahnya. Selain masalah konflik ya, tapi juga jadinya kita nggak bakal bisa bilang front end selesai karena front end itu sampai ujung terus itu juga ada front end-nya. Misalnya ini kan contohnya gitu, contohnya front end atau bugs gitu kan. Jadi itu kan dia bilang tuh, you'll never get to make a scope done. Kita nggak akan pernah bisa menyelesaikan itu scope-nya itu lah. Karena dia nggak independen gitu kan. Kayak gitu, itu nomor 2 kayak gitu. Oke, lanjut. Tadi masih belum ya. Kita harus mengkonfirmasi 1-2 orang untuk menjelaskan 2 bagian ini nih. 3 atas sama 3 bawah. Ditanya lagi nih. Oke, tapi saya baru udah paham kan? Maksudnya udah jelas tadi yang nomor 2. Iya, nomor 2, oke. Tapi nomor 3 lagi dong, Mbak. Waduh, malah tanya semua dia. Oke, mungkin lo jelasin dulu dong apa yang lo pahami kayak gimana nih, nanti biar yang lain tinggal ngoreksi. Kalau kamu nanya nggak ngerti gitu doang ya kok enak banget nggak ngerti doang. Tapi kita udah jelasin panjang lebar loh. Oke, yang nomor 2 aku paham udah. Maksudnya dia penamaannya itu harus unik karena misalkan di satu fitur ini ada bugs, misalkan ada bugs di penamaan itu, tapi nanti ternyata di fitur lain juga ada yang bugs di jenis kayak gitu. Jadi namanya harus unik untuk membedakan dengan yang lain. Oke, nomor 2, nomor 3, wait. Itu yang nomor 3 itu kayak contohnya yang tadi jadi dari Mbak Sita tadi yang di KPK tadi ada fitur yang dia disebutnya skopnya terlalu gede gitu. Jadi tidak bisa diselesaikan dengan sekaligus gitu karena harus di breakdown lagi buat fitur-fitur di skop itu. Ya nggak? Iya. Yang tadi di breakdown tax-nya gitu, karena terlalu besar. Tapi ya nggak? Ya, yang Teh Dewi jelasin juga tadi, yang benar masuk poin nomor 3 kan? Yang nomor 3 kan yang dari Teh Dewi tadi? Iya, jadi perlu di breakdown lagi skopnya ke yang lebih kecil lagi biar selesainya dalam waktu yang singkat. Oke. Oke, mungkin lanjut ke ini tanggung nomor 1-nya sekalian. Enggak, kita jangan pindah dulu dari subbab ini ya, nggak apa-apa, diperdalam dulu. Mastiin 3 yang di atas sama 3 di bawah. Nomor 1 lulus sekalian juga boleh tuh. Kasih. Yang discover, apa sih ini? Yang nomor itu, yang pertama. Yang indikasi scope atau yang ini? Yang ini. Oh, itu membreakdown semua tax-nya hingga mendapatkan hingga dapat dikatakan bahwa tax itu udah selesai. Lulu ngerti nggak maksudnya? Bentar lagi baca. Dengan kata-katamu tuh, kamu ngerti nggak dengan yang kamu omongin barusan? Saya nyatetnya tadi gitu. Karena itu membreakdown ulang buat tax-tax yang udah diselesaikan itu, sehingga kita bisa memastikan bahwa tax itu tuh kayak benar-benar selesai gitu. Bener nggak sih? Kasih tanggapan yang lain, coba yang lain.
Oke, yang lain. Bantuin. Mbak Muti. Halo. Iya. Poin nomor 1 yang spirit learning ini. Ini itu ya, maksudnya misal ada satu task di dalam scope itu tuh kayak nggak berkaitan sama scope itu. Jadi misal task itu udah selesai, ini ngaruh atau nggak ke scope itu tuh nggak tahu. Itu bukan? Iya sih, paman. Aku juga bener kayak Mbak Muti, kayak tadi ada task di dalam satu scope yang nggak relate. Jadi ketika mau mengatakan task list itu done, jadi nggak bisa gitu. Jadi susah. Jadi ketika dia mau menyatakan dan itu dia harus kayak melihat ulang task yang sebelumnya gitu, Mbak. Jadi susah mengatakan scope itu selesai karena ada task yang nggak relate. Jadi bukan bagiannya di situ, malah ada di situ. Jadi menghambat untuk selesai. Gimana ya bahasanya? Jadi ada satu task di dalam scope yang tidak sesuai, sehingga scope tersebut tidak dapat diselesaikan. Maka dari itu, task yang tidak sesuai harus digambar ulang ke scope yang berbeda. Mungkin seperti itu. Bagaimana, Pak? Ya intinya benar kayak gitu. Kalau misalnya ada task yang dia itu nggak berkorelasi dalam satu scope itu ya dia berarti salah posisi lah, gampangnya kan kayak gitu. Nah, cuma pertanyaanku, kenapa kalau misalnya dia salah posisi itu kita di sini dipermasalahkan gitu? Kenapa sih itu menjadi sesuatu yang bermasalah sehingga kita perlu read down lagi atau keluarin task itu dari scope itu kenapa sih? Kalau ada yang nggak berrelasi gitu. Itu di situ dijawab sih sebenarnya. biar tahu ininya ya, why-nya. Kan tadi ya benar, definisinya benar bahwa memang kalau ada task di dalam scope yang dia tidak related ke scope-nya ya itu menjadi masalah kan di situ, intinya kan gitu. Jadi masalah dan ya jadi perlu dikeluarin lah. Tapi kenapa gitu? Kenapa kok jadi masalah sih? Sehingga dia nggak cocok di situ tuh. Emang ada masalah gitu kalau misalnya ya dia ada di situ gitu. Tadi penjelasan tadi kayak udah sempat jelasin ya? Sorry kalau aku kelewatan. Ini sih kalau yang nomor 2 tadi jelas ya. Gimana? Jadi ketika menyelesaikan satu nggak bisa lanjut gitu ke task selanjutnya. Jadi selanjutnya. Finishing one doesn't get you closer. Jadi nggak mendekati untuk menyelesaikan task lainnya, task yang nggak berhubungan itu. Dan bisa bantu dengan lu paham nggak tadi yang kita sampaikan? Kenapa jadi lu coba ulangi lo? Kalau yang ditanyakan Pak Indra tadi itu kalau emang nggak berhubungan, tapi kenapa sebelumnya masuk dalam skop itu? Pertanyaanku apa coba? Ulangi pertanyaanku deh. Pertanyaanku apa? Pertanyaan Pak Indra, kenapa yang nggak berhubungan itu harus dikasih di luar skop? Ya, kenapa harus dikeluarkan? Kenapa dipermasalahkan di situ lah? Nah ya, kenapa? tapi kenapa sebelumnya itu bisa jadi di dalam skop gitu, Pak? Kamu malah nanya. Nah iya, saya kan saya nanya itu, Pak. Sebelum ke pertanyaannya Pak Indra dulu. Ya kalau itu ya karena ada kesalahan, makanya kan
karena ada kesalahan, tapi kita nggak pas melakukan kesalahan itu ya kita nggak tahu gitu kan. Ada kesalahan yang sebelumnya nggak diketahui dan kesalahan itu diketahui dengan ini, yang itu ternyata ada yang nggak sesuai nih, ada yang nggak berrelasi, makanya itu masalah nih gitu kan. Nah, tapi kenapa kok kalau misalnya dia nggak berkorelasi kok itu jadi masalah dan harus dikeluarkan, kan pertanyaanku itu. Kalau kenapa sebelumnya masuk ya memang analisnya bukan orang sempurna, ya pasti banyak salah-salah, nggak masalah gitu loh. Memang salah-salah seperti itu, makanya ini ada topik terkait indikasi atau 3 tanda yang menyatakan bahwa scope harus di redrawn itu kan karena emang problem kesalahan itu normal, itu ya biasa aja, nggak apa-apa salah, yang penting kan kita tahu ada salah harus dibenerin kan gitu. Nah pertanyaan kan di sini tadi itu, jadi gimana kalau gitu? Jadi bisa jadi taks itu bisa selesai tanpa satu taks yang dikeluarkan itu, Pak. Sedangkan jika harus menyelesaikan taks yang mau dikeluarin ini, bisa juga taks yang mau dikeluarin itu tuh berhubungan dengan skop yang lain. Jadi harus menyelesaikan skop yang lain, baru dapat menyelesaikan taks yang mau dikeluarin ini, gitu ya. Jadi harus dikeluarin. Benar nggak sih kayak gitu, Cid? Beda apa pernyataanmu ya kayaknya ya? Maksudnya ini Bapak nanya pendapat yang dari saya nggak? Apa? Kan itu maksud aku pendapat yang dari aku. Iya, itu pendapatmu kan? Iya ya, makanya. Kalau dengan pendapatnya Sita tadi beda kan ya itu kan ya, menginterpretasikan pendapatnya. Kalau kata Mbak Lulu tadi yang maaf sih belum nangkep sebenarnya. Tuh kan kata-kata maaf belum nangkep Sita kan. Mbak. Ya intinya ini ya, kalau nomor 1 ini seperti yang kata Sita tadi sih sebenarnya sih mirip lah. Jadi kalau kita ada satu tas yang dia itu nggak related ke scope-nya, dia scope-nya pengaduan masyarakat itu katakanlah pengaduan masyarakat itu sudah kecil lah. Terus ada tas bikin surat perintah penyelidikan gitu. Itu kan sebenarnya kan bukan punyanya pengaduan masyarakat, tapi punyanya penyelidikan gitu ya, di tahap penyelidikan itu, modul penyelidikan. Nah, kalau misalnya tas itu nggak kita keluarkan, ya intinya tuh di sini tuh kayak mau bilang itu tuh nggak ada manfaatnya di situ juga gitu. Jadi kalau nggak ada manfaatnya di situ tuh ini, kalau kita bisa nyelesain itu tuh nggak membantu kita untuk ngerjain yang lain juga gitu. Itu ya, yang tadi coba Sita sampaikan kan poinnya di situ. Finishing one doesn't get you closer to finishing the other. Jadi kalau tas yang salah posisi tadi, salah ruangan tadi ya, itu bisa kita selesaikan, menyelesaikan satu yang salah ruangan tadi itu tuh nggak membantu kita untuk menjadi lebih dekat atau tidak membantu kita untuk menyelesaikan tas yang lain gitu. Jadi tas itu tuh malah jadi gangguan karena dia percuma ada di situ. Intinya, jadi secara nggak langsung implisitnya itu jadi mengatakan bahwa satu skop itu tas-tasnya harus saling berkaitan sehingga ketika setiap tas itu kalau kita selesaikan itu kita makin dekat ke ujung gitu loh untuk menyelesaikan satu skop itu gitu. Jadi jangan sampai kita boros maksudnya bikin banyak tas tapi nggak guna. Tas itu selesai juga skopnya tuh nggak makin lengkap gitu, nggak makin mudah diselesaikan. Poinnya di situ sih sebenarnya sih. Kan kata pertama kan it's hard to say how done a scope is. Jadi ya jadi susah untuk menyelesaikan scope, jadi susah untuk mengatakan ini selesai gitu kan. Pokoknya kan di situ juga. Karena ada banyak tas yang nggak berrelasi. Dia selesai juga nggak bikin scope-nya jadi selesai gitu loh. Pokoknya di situ sih. Ya kalau lebih sama seperti yang kita sampaikan sih udah benar sih harusnya. Oke, sekarang 3 poin yang di atas. Tunjuk lagi. Ya mau lulu lagi juga boleh sih. Kang Rizal. Ya, oke coba ya. Oke, ini 3 hal yang mengindikasikan kalau scope-nya udah benar. Yang pertama itu kita bisa ngelihat gitu secara keseluruhan project
hal-hal yang important, yang penting gitu, udah kelihatan semuanya. Jadi nggak ada misalkan kalau misalkan mana ya contohnya, pokoknya kalau skupnya udah kelihatan, kita tuh hal yang utama dari sebuah project itu teh nggak ada yang tersembunyi gitu, dari detailsnya tuh udah kebagi di tiap scope gitu. Terus kalau yang kedua, conversation about the project become more flowing. Conversation because the scope give you the right language. Jadi dengan scope yang udah benar gitu, dengan kita udah benar membagi-bagi scope-nya, itu nanti secara natural kita tuh bisa komunikasi dengan user itu, bahasanya tuh benar gitu, sama gitu, pemahamannya sama gitu, karena scope-nya udah benar gitu. Kita udah mengelompokkan tas-tasnya secara benar sesuai dengan yang user pikirkan juga. Terus yang ketiga, when new task come up, you know where to put them. The scope act like bucket that you can easily load new task into. Jadi yang ketiga ini, ketika ada task baru gitu, kalau misalkan scope-nya itu udah benar gitu, udah terbagi dengan benar, kita tuh bisa bisa menempatkan si task itu tuh dengan mudah gitu. Misalkan task untuk belanja gitu di toko online misalkan. Nah, belanja, maksudnya scope-nya itu belanja gitu, scope-nya belanja, tasnya itu membuat keranjang misalkan. Nah, tas barunya itu membuat keranjang. Nah, tas baru itu tuh kita bisa dengan mudah gitu masukin ke scope belanja tadi gitu. Kayak gitu sih. Jadi act like buckets tuh ini ya wadah gitu. Bener nggak sih? Jadi semudah itu kita bisa menempatkan tas-tasnya gitu. Gimana? Belibet ya? Aku setuju sama Kang Riza. Itu sih. Udah bener belum? Pendapat aku sama sih. Satu lagi ada yang mau menanggapi nggak? Belum. Nanti kok tinggal dikit sih yang ikut sih. Vira, coba Vira. Kalau dari aku, yang pertama itu melihat keseluruhan proyek, apakah udah tidak ada yang important, yang penting, yang tidak harus dikhawatirkan lagi. Terus yang kedua itu yang tadi Teh Sita jelasin itu kayak berbicara langsung dengan klien, menjelaskan skop-skop yang telah dibuatnya gitu. Terus yang ketiga, kalau misalnya ada task baru, itu bisa melaporkan sesuai skopnya tadi, sesuai skop yang udah di list gitu. Gimana sih? Udah oke? Nomor 3 tadi yang Vira ini melaporkan ya, tapi sebenarnya ini mengelompokkan gitu maksudnya mungkin. Mengelompokkan ke skopnya, udah tahu harus di skop mana, bukan melaporkan. Udah sih. Yang nomor 2 agak kurang pas ya. Coba kalau tadi Sita gimana sih, karena katamu sih nomor 2 sih terusnya? Kata aku, jadi kan ini nyambung ke yang the language of the project. Scope itu kan merupakan sebuah bahasa gitu. Jadi ketika conversation bicara tentang project dengan klien atau dengan manajemen atau siapa, jadi kita bisa dengan mengalir begitu saja. Jadi karena skop sudah benar gitu. Memang maksudnya flowing apa ya? Hati-hati juga nih memahami flowingnya nih. Flowing tuh lebih mengalir. Jadi nyambung itu Mas ngobrolnya.
Yang dimaksud bukan itu sih sebenarnya. Memang artinya mengalir. Tapi maksudnya mengalir itu, jadi conversation ini bukan hanya masalah kita baru ngomong kayak gini ya, ngomong 2 orang, 3 orang diskusi, nggak hanya masalah itu. Tapi conversation ini maksudnya memahami proyeknya lah. Jadi ketika kita membedah proyeknya itu, become more flowing itu nyambung sebenarnya. Maksudnya mengalir itu nyambung gitu. Satu scope dengan scope yang itu nyambung untuk menyelesaikan satu project gitu loh maksudnya. Menangkap nggak? Maksudnya tuh sebenarnya arahnya ke sana sih. Tadi kan sempat di atas ya. Oh setelah send draft, send terus apa tadi ada macam-macam tadi kan yang contoh kasih message draft tadi kan dia nyambung kan sebenarnya kan. Start new habis itu apa gitu kan. Ini kan maksudnya flowing itu ya dia bisa tahu bahwa setelah ini itu nanti kesini dulu habis itu ya nanti jelas lah kayak gitu. Jadi bukan hanya masalah diskusinya ini nyambung kayak gitu, enggak ya itu iya sih memang gitu kan, tapi poinnya sih bukan itu, bukan hanya itu gitu. Tapi dengan kita punya scope yang benar itu kita bisa melihat ini nyambung dengan nomor 1 sih, utuh gitu, satu proyeknya utuh. Nah di nomor 2 dijelaskan bahwa dengan utuh itu artinya tiap scope itu nyambung, mengalir gitu. Jadi habis scope A nanti ke scope B itu mengalir gitu, scope C dan seterusnya itu. Jadi enggak terpisah-pisah banget kayak puzzle yang berserakan doang gitu. Tapi puzzle-nya itu bisa ditata itu. Jadi ini kayak puzzle gitu loh. Jadi maksud nomor 2 itu flowing itu jadi kayak puzzle. Ketika ditata itu jadi satu gambar yang utuh. Bukan kan bisa ya puzzle sama-sama kotak, sama-sama jumlahnya mungkin 100 keping gitu ya, tapi yang satu gambar Batman, satu gambar Superman gitu kan. Itu kalau dituker kan ya ditata nggak bisa gitu kan. Bisa sih, bisa bentuk gambar tapi jadi nggak bentuk gambarnya, meskipun mungkin bisa sama-sama kebentuk jadi kotak penuh nih gitu. Nah tapi flowingnya di sini maksudnya tuh ya nggak nyambung berarti tadi, meskipun bisa dibentuk satu kotak penuh sih, tapi kalau diacak kan jadi gambar nggak jelas. Tapi kita pengennya Batman nih ya puzzle-nya keping-kepingannya harus nyambung untuk jadi gambar Batman. Arahnya ke sana sebenarnya sih. Nah kalau kita bikin scope-nya itu kok malah jadi nggak nyambung gitu ya, nggak jadi gambar Batman, tapi kita kan tadi aku jelasin ya, kita mau gambar Batman gitu, scope-nya kan itu gambar Batman nih, kotaknya puzzle-nya gambar Batman nih. Nah, tapi ketika kita bikin puzzle, harusnya kalau Batman kan warnanya dominan hitam ya, kita malah bikin scope-nya tuh banyak kan ngambil kepingan yang warna merah, warna putih gitu. Memang bisa jadi kotak sih, kotaknya sama gitu ya, kotak puzzle-nya sama karena itu produk yang sama lah, Batman sama Superman-nya sama-sama, kotaknya sama gitu. Tapi kalau kita pengennya disuruh bikin Batman, kita ngambil kepingan puzzle yang Superman ya nggak bakal jadi Batman kan gitu. Maksudnya sih di situ sebenarnya. Memang jadi kotak, tapi bukan Batman. Nah, aku menangkap sih arahnya sebenarnya ke arah sana. Jadi itu kita nggak bisa hanya asal mecah-mecah, tapi ya mecah-mecahnya itu emang benar, kita tahu konteksnya gambar Batman tadi, terus itu nyambung antar scope-nya. Oh habis ini ke sini itu mengalirnya benar gitu. Gitu sih, jadi paham ya? Ya, paham Pak. Iya, jadi kalau tadi yang kita bilang bahwa itu memudahkan progres ketika sedang diskusi progres dan sebagainya ya itu sih iya, tapi itu kan hanya masalah kalau kita punya scope, maka scope apapun itu akan memudahkan kita ngomong kan. Kalau tadi hanya yang dipermasalahkan memudahkan ngomong, itu asal punya scope itu gampang ngomongnya. Oh ini scope kepingan yang ini itu kan gampang ngomongnya. Tapi ini kan ditekankan scope yang benar gitu, kepingan yang benar, bukan hanya punya kepingan. Makanya tadi aku contohkan puzzle tadi, puzzle Batman, puzzle Superman. Kita bisa disuruh bikin Batman, ya kita bisa bilang ada puzzle ini puzzle-nya gitu. Tapi kalau itu puzzle-nya punya Superman ya salah kan. Tapi tetap gampang sih ngomong ke kalian, gampang ini loh. Scope ini selesai ya, scope ini kayak gimana statusnya tuh gampang sih, tetap bisa ngomong. Tapi salah gitu kan. Karena dia nggak nyambung, flowing itu maksudnya mengalirnya nyambung gitu untuk jadi satu gambar Batman yang benar. Gitu. Oke, bisa dilanjutkan deh. Nanti ini jadi salah satu poin yang minggu depan bisa kita revisit lagi ya. Minggu depan kita
tanya lagi ke teman-teman masih paham nggak, kayak yang minggu lalu kan sempat tuh. Jadi tolong teman-teman perhatikan benar gitu terkait 3 hal ini. 6 hal berarti ya, 3 yang benar sama 3 yang harus diperbaiki gitu. Oke, bisa lanjut. Oke. Lanjut, Pak. Ya, lanjutin dulu. Oke. Bahasan selanjutnya ini ada layer cake. Itu kayak analoginya mungkin ya. Jadi di sini ada lapisan-lapisan kue yang seimbang. Jadi kayak kue lapis kan balance gitu sama rata. Misalkan ini contohnya ada front end, kemudian back end, sama-sama effortnya dan loadnya sama-sama sama sesuai gitu, sama gitu. Jadi nggak ada yang lebih besar atau nggak ada yang lebih kecil. Contohnya misalnya form sign up misalnya kan bagian front end nyiapin field yang sederhana, bagian back end-nya juga sederhana, cuman menyimpan data, mengubah, update, delete, tuh nggak ada yang kompleks. Jadi itu bisa dinamakan dengan layer cake. Mungkin ada tanggapan untuk layer cake ini? Belum lanjut. Belum paham sih. Coba tanya yang lain, karena yang belum paham Rizal doang tadi. Sama belum paham. Agak jadi. Mbak Muti, coba. Pinter sih Vira, langsung ngomong belum paham dia. Mbak Muti gimana? Belum paham. Ya, Kak Dewi deh. Lagi baca ulang. Mbak ada nih Mbak Muti. Gimana? Belum paham. Apa? Gimana? Belum paham. Oh. Dewi? Ini tuh porsi pekerjaan ya? Iya sih, pemahaman aku juga gitu. Jadi porsi pengerjaan untuk front end dan back end itu, tapi kalau dari aku mah nggak akan sama. Kayak misalnya kalau front end back end nih, front end misalnya untuk delete itu kan hanya satu button delete gitu, dia namain button delete. Tapi dari dari back end dia kan bikin API untuk delete, terus ngirim message kalau misalnya dia nggak bisa delete karena dia ngecek datanya tuh berelasi dengan data lain gitu. Itu gimana sih? Itu nanti ada sih ini selanjutnya yang nggak sesuai. Jadi ketika masuk dari layer cake ini, ketika effort untuk front end, back end bisa dijadikan satu bagian dalam scope itu bisa dan terintegrasi itu sama gitu, balance. Gimana ya? Coba mungkin teman-teman bingung karena tiba-tiba langsung masuk layer cake. Jadi sebenarnya ini mau jelasin apa sih gitu kan? Layer cake itu ini ngomongin apa gitu? Tiba-tiba ada kue di sini. Hubungannya sama scope-nya gitu. Belum. Nah, tadi kayak kata sambung yang di atas itu kayak kurang sih. Naik dikit. Kamu tinggal menerjemahkan sebenarnya. Naik dikit. Ya, jadi ini. Nah, kan sebenarnya tinggal itu aja tuh. Ya, biar teman-teman paham. Different kind of and scope that will come up. Jadi ini tuh bahasan scope yang jenis-jenis scope gitu. Jadi ada layer cake, iceberg, colder. Tapi yang pertama ini yang sekarang ini jenis scope layer cake itu di mana task untuk front end, task untuk back end yang saling terintegrasi dalam satu scope itu sama gitu. Maksudnya merata. Jadi nggak ada yang lebih besar, nggak ada yang lebih kecil.
Ya intinya balance gitu. Selesainya dalam waktu yang bersamaan tentunya. Effortnya sama. Ya contohnya di sini dibilang apa to enter information. Jadi kan sign up juga informasi ya, informasi pengguna gitu kan. Cuman bisa di save, terus bisa di display. Ini bagian UI-nya, terus bagian backend-nya juga cuman nge-save, nge-delete, terus update. Itu kan balance gitu. Mungkin aku juga ngerti itu pas ini sih baca iceberg gitu. Bentar, tapi tadi yang agak salah sih jelaskan malah. Ya, Pak. Ini bener ya konteksnya, jadi aku ulangi lagi konteksnya ini mulai layer cake sampai ke bawah. Tadi kan contoh jenis-jenis tas atau dan scope gitu ya. Jadi ini ada beberapa jenis yang nanti akan dibahas gitu. Ini salah satu jenisnya. Nggak semua kayak gini. Jadi kalau Dewi tadi bilang di proyekku nggak kayak gini ya. Ya iya, ini contoh jenisnya kayak gini gitu. Nggak, kan belum selesai. Boleh jadi semoga yang Dewi contohkan nanti dibahas. Tapi kalau enggak ya nanti Dewi bisa tambahkan gitu. Tapi tadi coba ulang lagi atau dicek yang lain deh. Tadi kalau Rizal gimana jadi memahaminya setelah dijelaskan lagi sama Sita, udah lebih paham belum? Bentar. Layer cake. Yang saya pahami sih layer cake ini tuh apa maksudnya, si scope-nya itu saling apa ya? Gimana jelasinnya? Antara front end dan back end-nya tuh enggak ya kan ini ada effort to build ya. Effort to build dan functionality. Jadi kan ada apa tadi itu scope untuk membeli barang di toko online. Nah, untuk scope ini tuh si tas-tasnya tuh kayak tas front end dan back end-nya tuh harus apa berjalan apa berhubungan gitu. Jadi misalkan buat keranjang, terus back end-nya juga sama gitu buat apa gimana ya? Bingung sendiri. Yang lain. Bantu. Coba siapa? Coba sih melanjut jawaban. Online belum ya? Layer apa? Anita nih. Anita online nggak itu Anita? Join doang tinggal ya. Iya, Pak. Coba nih. Satu paragraf aja ini. Kamu kasih jelasin itu. Kalau yang saya pahami, misalkan kita kan lagi ngerjain satu scope. Nah, kita tuh mendistribusikan di scope ini desainer bakal ngerjain bagian ini, kemudian backend bakal ngerjain ini, dan front end-nya bagian ini gitu sih menurutku. Tapi misalnya tadi ketiga ini tasnya itu ya di dalam scope itu, bukan di scope yang lain. Gitu. Oh. Gimana? Ayo, setanggapan lagi. Sita ngerti nggak? Yang Anita bilang apa? Coba diulangi. Yang kalau Anita bilangnya gimana sih? Tadi kan kata Mbak Anita, jadi ada task untuk front end, back end, terus apa tadi ya 3 itu, terus itu tuh dikerjainnya dalam satu scope yang sama. Jadi kan kalau tadi aku ngertiinnya kayak dalam satu scope buat front end, back end sama, tapi bukan itu maksudnya. Jadi front end dan back end ada dalam satu scope, jadi nggak ada di scope yang lain. Gitu bukan sih, Pak? Masih pada agak kurang ya sebenarnya poin yang di sini yang dicontohkannya tuh agak ini sih. Coba diartiin. Kalau yang pertama artiin, coba sih. Jadi kebanyakan project software itu membutuhkan UI design dan backend dan bagian backend.
gitu Pak. Kurang tepat. Hmm. Kamu ada kata kunci yang justru malah nggak muncul. Itu yang membuat pemahamannya jadi agak kurang tadi ya. Coba ada yang mau nggak? Ngertiin dulu deh, diartiin. Satu kalimat ini dulu. Yang membantu langsung aja open mic. Ini yang present memang Sita ya, tapi ya bukan berarti hanya Sita yang harus ngomong terus gitu loh. Kasihan nih, Sita juga dari tadi udah batuk-batuk tuh sampai kebanyakan ngomong buat teman-teman nih. Mengartikan aja Mas. Ya artiin dulu, habis diartikan kan baru mencoba mencerna ya. Kalau ngartinya salah, pasti pemahamannya udah lebih salah. Aku coba ya, most software project, jadi kebanyakan project software ini require membutuhkan some UI design dan layer yang tipis di bawahnya. Gimana sih? And a thin layer of code below. Dan layer dan kode dengan layer yang tipis di bawah UI design ini. Itu gimana ya? Kalimatnya agak ya kurang lebih, cuman kamu masih bingung sendiri akhirnya kan. Ya itulah kendala kita kan di situ. pemahamannya. Nah, tadi Sita kamu skip ini sih kata thin itu ya. Oh, iya. Thinnya nggak kamu sebut, justru di situ poin layer cake yang membedakan dengan yang di bawah-bawah. Kalau kamu lihat bentuknya beda kan, iceberg sama layer cake. Iya Pak. Dengan coder gitu kan. Nah itu di situ. Jadi di sini ada thin layer ya, tipis ya. Jadi of code. Jadi justru di sini itu kodingan kalau di sini konteks codingannya back end gitu ya. Itu agak tipis gitu. Nggak didominasi oleh back end. Jadi ini salah satu tipe task dan mostly project itu kayak gitu kalau dia bilang gitu ya. Mostly software project itu ada bagian UI-nya, ada beberapa bagian desain UI design dan layer codingan atau layer backend di sini yang layer codingan di bawahnya yang itu tipis aja gitu. Makanya yang di bawahnya itu di paragraf baris ketiga itu ya, yang di tengah-tengah itu layer cake titik 2, you can judge the work by UI surface area. Jadi kita itu bisa judge tuh apa ya artinya, menilai gitulah ya gampangnya ya, menilai hasil kerjanya itu hanya dengan melihat bagian UI-nya doang gitu, karena bagian backend-nya itu cuma tipis aja, nggak major gitu loh. Kayak kita makan cake gitu ya, cake itu kan yang bawah itu kan lapisan bawahnya itu kan nggak begitu tebal gitu ya, tergantung kuenya ya, tapi kalau di sini bilangnya sih kuenya kayak gitu, mungkin beda kali kuenya. Dan distributed dia bilang kan seperti itu. Jadi kalau backend itu selain tipis ya dia distributed. Jadi seringkali kita tuh bisa menilai hanya dengan melihat bagian atasnya doang nih, bagian UI surface-nya doang kan. Dia nunjukin kan front end itu di bagian atas kan, UI itu di front end atas, backend bawah kan kayak gitu. Jadi karena kalau kondisinya seperti itu, nah makanya dia bilang kita bisa mengintegrasikan baik desain maupun tas-tas programmer itu dalam skop yang sama. Karena backend-nya itu sebenarnya nggak banyak-banyak banget gitu loh. Nggak menjadi suatu aplikasi terpisah yang sangat besar gitu loh. Jadi poinnya sih di situ sih sebenarnya sih. Gitu. Tapi kalau misalnya backend-nya ini gemuk, kalau gemuk kan berarti kan bukan thin ya, tapi thick gitu ya. Thick misalnya, tebal gitu kan. Ya itu mungkin akan beda lagi kasusnya kan kayak gitu. Gitu sih poinnya. Jadi di sini malah poinnya backend-nya itu nggak begitu heavy, tapi dia tuh ya tipis aja lah, itu layer yang tipis aja. Nah kalau kondisinya seperti itu bisa digabungin tadi itu dalam satu scope yang sama, baik front end maupun back end-nya tuh jadi satu scope aja lah, nggak perlu dipisah gitu. Itu sih poinnya sih. Bisa dipahami ya kira-kira? Gimana? Bisa lebih ngerti nggak? Mas berarti jadi maksudnya berarti kan scope ini nggak mesti semua, maksudnya kayak front end, back end, dan desain itu dalam satu scope. Itu juga kan, kalau ini kan layer cake ini
UI design, front end, back end itu bisa dalam satu scope gitu kan ya? Betul, Berarti ada yang enggak juga kan berarti? Bisa jadi ada yang enggak. Oh iya. Bisa jadi ada yang enggak. Misalnya nih ya, misalnya payment, pembayaran di toko online gitu. Nah, payment di toko online itu ketika kamu klik bayar gitu misalnya, nih gampang-gampang aja nih. Klik bayar itu boleh jadi yang proses pembayarannya itu yang proses itu sistem lain. Back-end-nya itu di perbankan gitu. Core banking yang lain itu kan back-end-nya gede banget itu. Justru back-end-nya lebih gede daripada hanya front-end cuma satu button bayar gitu doang. Padahal sebenarnya di belakang itu prosesnya panjang gitu. Nah, itu kan nggak relevan kalau proses back-end yang segede itu malah kita masukin ke front-end yang hanya klik bayar tadi jadi satu scope kan jadi aneh. Maksudnya kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya back-end itu kecil hanya untuk nge-save datanya doang, untuk display balik, itu kan cuman satu form ya, ngisi form terus back-end cuman save, cuman list kayak gitu-gitu doang ya itu jadiin satu aja, cuman simple kayak gitu kan. Itu dibilangnya simple di sini kategorinya. Tapi kalau misalnya itu gede banget gitu ya, bahkan apa namanya bisa jadi proyek terpisah, scope terpisah ya itu jangan jadi scope. Intinya sih kayak gitu sebenarnya sih. Oke, lanjut. Oh, ini waktu mau habis. Selesai. Oke, nggak apa. Lanjut ke jenis selanjutnya, yaitu iceberg. Nah, kalau pemahaman aku sih tentang iceberg ini, jadi kayak salah satunya, tapi tadi jadi nggak paham Pak. Kan di layer cake tadi UI bisa lebih gede, malah backend-nya yang thin. Tapi kalau di iceberg ini, bentar. Jadi ini contohnya. Ya, gimana? Ayo, silakan kalau mau yang bantu. Itu tinggal diterjemahin aja dulu, gampang. Oke. Harusnya. Jadi kan kadang-kadang di sini secara signifikan lebih banyak kerjaan back-end daripada kerjaan UI. Kalau tadi kan kebalik. Nah, sebagai contohnya, jadi ada fitur baru yang hanya membutuhkan untuk mensubmit form. Jadi di back-end-nya tuh bisa saja very complex gitu, membutuhkan bisnis logic yang kompleks untuk menghasilkan jawaban yang benar. Jadi di sini back-end-nya kompleks, tapi di bagian front-end-nya hanya menampilkan ya jawabannya benar gitu. Gitu sih Pak, translate-nya. Iya, oke, sampai situ dulu. Tadi Sita sempat malah bilang kalau jadi bingung lagi dengan yang layer cake karena ini gimana? Ya, jadi masih bingung? Bingungnya gimana? Bingungnya apa bedanya gitu? Kan ini layer cake juga tadi ada yang salah satu yang lebih gede, terus ini iceberg juga salah satu. Jadi dibalik malah ini back-end yang lebih gede, front end-nya yang lebih kecil. Tapi kan di layer cake juga tadi ada yang bisa jadi contohnya kayak gitu. Nah, bedanya dengan iceberg itu apa, Pak? Enggak sih, kalau yang layer cake itu dia udah spesifik bahwa back-end-nya yang tipis gitu lah. Oh, jadi nggak mungkin. Back-end-nya tipis. Kalau iceberg malah back-end-nya yang banyak gitu, Pak. Ya, kalau iceberg itu back-end-nya yang banyak. Oh iya, betul. Karena ini ya, back-end nggak kelihatan gitu. Iya. Back-end-nya yang kelihatan cuma sedikit. Oh iya. Mungkin dari yang lain ada yang belum paham? Mungkin ini sih, apa namanya, sedikit, mungkin kamu bingung dengan kata-kata vice versa tadi ya. Memang di sini vice versanya bisa sebaliknya juga. Tapi sebaliknya itu dalam artian kayak gunung kebalik ya. Kalau kayak gunung kebalik, memang front end-nya jadi lebih gede.
gitu kan. Tapi ini ngomongnya lebih gede dengan lebih kecil, kayak gunung kan. Jadi yang satu lebih bawahnya gede, atasnya kecil. Atau kalau dibalik berarti kan backendnya kecil, atasnya gede. Itu juga bisa disebut masih masuk iceberg, bukan layer cake. Kalau misalnya kayak gitu, layer cake itu tahu kue kan ya, kue itu kan ya kotak ya, artinya sama kan sebenarnya kan panjang apa istilahnya batas. Ngerti gak? Aku mau ngomong apa sih? Kue kan balok ya, panjang sama tingginya kan sama nih. Artinya maksudku front sama back end-nya itu tuh panjangnya sama gitu. Kalau di sini kan panjangnya beda nih. Nangkep nggak? Jadi kalau yang layer cake tadi kan dia cuma ngomongin back end-nya lebih tipis, tapi luasnya sama. Luasnya masih sama. Jadi masih satu scope karena luasnya masih sama. Kalau di sini, ini luasnya udah beda nih. Yang satu tuh kecil mengerucut ke atas, yang bawah tuh kan gede banget. Bukan hanya masalah lebih tebal sama tipisnya, tapi ini udah sangat jauh lebih gede. Gimana? Nangkep nggak maksudnya? Ya nangkep sih. Kayak gitu. Makanya kalau nih satunya lebih gede banget, itu kan mungkin scope-nya udah nggak sama nih. Tapi kalau misalnya dia dipotong nih, back-end-nya dipotong hanya selebar front end, nah itu memang jadi seperti yang di atas. Makanya dia contohkannya kayak gunung. Kalau kayak gunung kan nggak mungkin atas sampai bawah sama. Gunung kan pasti bawahnya lebih gede. Fenomena gunung es kan kayak gitu. Bawahnya lebih gedenya tuh melebar gitu kan, mengakar ke bawah gitu. Bukan kayak kue. Kalau kue kan ya memang lebarnya segitu-segitu aja, cuman makin setebal apa nih yang bawah nih. Kalau mungkin ada macam-macamnya ya mungkin dia lebih tebal gitu kan, atau bawahnya lebih tipis kan gitu. Tapi lebarnya tetap sama kalau kue. Kan kecuali kuenya bentuk gunung ya itu beda lagi ya. Tapi tadi kan kuenya bentuknya kotak kan. Kalau kotak ya sama, berarti kan bawah sama atas ya segitu gitu. Gitu sih memahaminya sih. Oke. Ini waktunya sudah habis ya. Jadi kita akan datang 14.45. Nggak apa-apa sih kita stop di sini. Berarti tadi terakhir yang sampai layer cakes ya. Nanti minggu depan kita ulangi lagi terkait layer cakes dan juga sedikit direvisit lagi tadi beberapa poin di subbab awal di bab ini gitu ya. Nanti minggu depan aku akan tunjuk lah siapa yang perlu present lagi gitu. Harapannya sih teman-teman sudah lebih siap, jadi nanti diskusinya bisa lebih ngalir. Ya seperti tadi ya. Tadi kalau misalnya teman-teman bisa lebih cepat mungkin ya bisa selesai nih satu bab. Tapi ya nggak apa-apa. Harapanku memang bisa paham benar gitu. Jadi poin-poinnya itu kita nggak asal membaca selesai, tapi maksudnya apa. Tadi kan kita juga jadi bingung lagi kan dengan layer cake sama iceberg bedanya apa. Kok kalau sama-sama bisa tebal tipis salah satunya gitu. Tapi kan beda konteksnya. Kita ngomongin scope nih. Kalau iceberg berarti scope-nya ini bisa beda, nanti dibahas di situ sih. Sebenarnya kayak gitu. Mungkin kayak gitu aja. Ya sambil ngingetin lagi apa namanya, besok kita juga ada agenda ini sih. Jadi kalau di PM biasanya hari Sabtu atau malam Minggu itu saya sama Atep sama Diki ada bedah buku juga. Bedah bukunya kita PMBOK khusus untuk yang itu bahasanya lebih spesifik untuk project management sih. Modelnya kayak gini, jadi aku bedah per bagian gitu ya, dibaca, dipahami, terus kalau salah aku benerin, kita diskusi di sana, mirip lah kayak setup seperti ini. Kalau misalnya teman-teman ada waktu bisa join juga, nanti linknya biasanya nanti Sabtu akan disampaikan oleh Atep atau Diki gitu. Kalau misalnya sempat, sangat bermanfaat sih kalau bisa hadir. Sama minggu lalu, hari Minggu itu aku juga share beberapa link terkait project management, tapi spesifik yang dia itu dari blognya Active Collab. Nah, aku harap teman-teman juga mau membaca itu ya, mempelajari beberapa poin di situ. Nanti akan membantu ini sih, knowledge sama menambah wawasan gitu ya. Karena kan kita pakai toolsnya Active Collab nih. Sekarang kita baru membedah buku, ini produknya Basecamp ya. Basecamp itu kan ya rivalnya lah. Active Collab, Trello dan sebagainya, Redmine dan sebagainya gitu. Nah, kemarin aku juga kasih beberapa link di Active Collab itu juga ada
ada resource ya, beberapa material resource untuk belajar terkait project management, terkait analisis yang seperti itu. Nah itu bagus juga sih untuk memperkaya knowledge teman-teman semua. Kayak gitu. Oke, mungkin dari aku seperti itu penutupannya. Habis ini bisa Sita yang tutup langsung. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua juga untuk presenter saat ini. Sita yang sudah meluangkan waktunya membaca, merangkum gitu ya. Harapannya sih ke depan bisa lebih maksimal lagi ya. Ya tadi harapanku. Jadi memang nanti akan ada satu presenter yang akan aku minta gitu ya untuk paparan. Tapi harapannya teman-teman yang di sini nggak terus hanya jadi pendengar setia gitu. Karena kita berharap semua paham, dan untuk bisa paham itu dibutuhkan keaktifan sih. Keaktifan untuk ya itu sebagai indikator bahwa memang teman-teman mengikuti dan juga memahami dengan benar. Kayak gitu. Oke, demikian dari aku. Silakan Sita sebagai presenter utamanya bisa menutup acaranya. Terima kasih. Oke, untuk bahasan pada buku step up bagian map the scope mungkin masih sampai layer cake dan iceberg bisa akan dilanjutkan minggu depan. Untuk diskusi selanjutnya bisa melalui grup analis di Telegram. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.